Shalom semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Aku mau ngucapin selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu buat teman-teman semua. Karena di hari libur ini, di akhir pekan ini merupakan suatu kesempatan buat kita istirahat untuk menyegarkan kembali pikiran, hati, dan jiwa kita. Dan di kesempatan ini juga kita berkesempatan untuk memperbarui kerohanian kita, meningkatkan keimanan kita kembali pada Tuhan, dan sebentar kita akan kembali disegarkan oleh firman Tuhan, teman-teman. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur kalau pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Engkau beri kami hikmat, kiranya Engkau memberkati setiap telinga, hati, dan pikiran kami, supaya setiap kami boleh mendengarkan dan boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan, dan apa yang Engkau ingin kami implementasikan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, renungan pada pagi hari ini aku kasih judul opsi atau pilihan untuk menghadapi. Nah, ayat awal kita akan kita ambil di Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, teman-teman, ada orang bijak yang bilang, ketika kita nggak lagi punya semangat, pada hakikatnya hidup pun berhenti sampai di situ. Nah, teman-teman, kehidupan kita di dunia ini sebagai manusia pasti nggak lepas dari yang namanya tantangan dan masalah. Itu tuh kayak hal yang sudah kita hadapi sehari-hari. Bahkan sekecil pun masalah itu pasti kita akan menyebutnya itu suatu masalah gitu. Dan setenang-tenangnya pantai dan lautan itu ya mereka nggak bakalan terus-menerus tenang gitu loh. Pasti mereka akan mengalami datangnya gelombang gitu. Jadi siapapun kita pasti itu ada masalah. Bahkan setenang-tenangnya kita pun, sedamai sejahteranya kita pun, kita pasti akan menghadapi yang namanya suatu masalah ataupun tantangan. Nah, teman-teman, masalah ini nggak cuma ada di kehidupan kita gitu. Maksudnya nggak cuma di seumuran kita tok. Jadi mulai anak-anak pun kita sudah mulai merasakan namanya masalah. Tapi mungkin dalam skala yang kecil. Pokoknya semakin tua kita, maka masalah yang kita hadapi akan semakin kompleks. Dan di situ kita benar-benar diuji apakah kita bisa kuat menghadapi masalah-masalah tersebut gitu. Nah, teman-teman, dari sekian banyaknya respon orang ketika mereka dihadapkan terhadap suatu masalah, ada beberapa pilihan dari orang tersebut bagaimana dia merespon masalah yang dihadapi. Aku punya 3 contoh respon yang akan dihadapi seseorang ketika dihadapkan suatu masalah. Yang pertama, apakah dia akan langsung putus asa, langsung nggak semangat, tapi itu bertahan terus-menerus? Atau yang kedua, apakah orang itu akan menerima masalah itu dan menunggu masalah itu berlalu dengan sendirinya? Atau yang ketiga, apakah orang itu akan membangkitkan semangatnya untuk melawan masalah tersebut gitu. Nah, dari ketiga opsi itu, Alkitab sangat merekomendasikan opsi yang ketiga, yaitu kita bersemangat dan bangkit untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Karena Tuhan kasih pencobaan ke kita, bukan suatu pencobaan yang nggak bisa kita hadapi gitu. Kalau teman-teman sering dengar juga di 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, teman-teman, di ayat ini sebenarnya udah dibilang nggak sih kalau masalah-masalah atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu
masalah yang bisa kita hadapi, bukan suatu masalah yang harus kita hindari gitu loh. Melainkan kita melainkan kita bisa hadapi karena Tuhan sendiri yang mengatur masalah-masalah itu tuh sebagai suatu masalah yang bisa kita hadapi dan gak di luar kekuatan kita gitu loh. Nah, kalau aku nih ya secara tersirat melihat ayat tersebut itu menyuruh kita untuk bersemangat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah atau suatu tantangan, respon kita awal-awal itu pasti ya kebanyakan itu kayak putus asa, patah semangat, menyerah, dan pengen banget mundur, pengen banget keluar dari masalah itu. Nah, teman-teman, kok misalkan kita terus-menerus ngestak dengan respon awal kita itu yang putus asa, yang nggak mau hadapi masalah itu, kita bakal berlama-lama terus di masalah itu yang nantinya juga malah bikin kita frustasi gitu loh. Jadi daripada teman-teman berlama-lama di masalah tersebut, kenapa sih nggak pilih untuk memiliki mindset kalau masalah ini tuh bukan masalah yang nggak bisa kita hadapi gitu loh, melainkan masalah yang sudah disetting Tuhan supaya kita bisa hadapi itu, supaya kita bisa upgrade diri kita dari kepribadian lama menjadi kepribadian baru yang mau semangat dan yang mau berpegang teguh sama Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita mau bangkit, mau melawan masalah tersebut, tentunya kita butuh semangat, butuh pemicu, dan butuh bahan bakar. Dan kalau aku bilang bahan bakar itu, pemicu itu cuma bisa kita dapetin di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Kenapa aku bilang bahan bakar kita cuma bisa kita dapat dari Tuhan gitu? Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Dia, Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang kasih bahan bakar kita untuk menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, semangat merupakan jalan untuk memperoleh apa yang kita butuhkan. Seberat-beratnya masalah kita, seberat-beratnya tantangan yang kita hadapi, kalau kita mencari Tuhan yang menjadi bahan bakar kita, kita pasti bakalan semangat, kita pasti bakalan bisa punya kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Karena Tuhan pun bilang ketika Tuhan sudah kuatkan kita dan kita dimampukan untuk menghadapi masalah tersebut, pasti akan ada upah bagi usaha-usaha kita, akan ada hasil yang kita dapat ketika kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya, salah satunya kalau teman-teman sering juga dengerin lagu dan menyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, itu yang Tuhan mau kalau kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita itu pengen dibentuk Tuhan menjadi pribadi dengan karakter yang Tuhan pengen gitu loh. Dengan masalah-masalah yang Tuhan sengaja izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu pengen kalau kita itu andalkan Tuhan yang kasih kita bahan bakar. Tuhan itu pengen kalau kita itu datang kepada Tuhan, minta pengharapan pada Tuhan, dan dari situ ketika kita melewati masalah tersebut, kita akan diberkati dengan karakter baru yang Tuhan pengen itu ada di dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi ketika kita paham maksudnya Tuhan, kita paham dengan kasih Tuhan, dengan mengizinkan kita ada menghadapi suatu masalah itu, kita akan punya semangat hidup yang mau dibentuk Tuhan lagi, yang mau memiliki karakter-karakter yang Tuhan pengen di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, masalah itu gak apa-apa teman-teman di awal-awal ngerasa kecewa, ngerasa kayak pengen lari aja dari masalah ini. Tapi teman-teman jangan lama-lama berlarut di situ, karena sebetulnya dari masalah-masalah itu Tuhan itu
pengen kita cari bahan bakar untuk melawan masalah-masalah tersebut. Tuhan pengen kita semangat menghadapi masalah-masalah tersebut bersama-sama dengan Dia, karena Tuhan itu juga pengen kasih sesuatu melalui masalah-masalah tersebut, yaitu Tuhan pengen kita jadi anak-anaknya yang punya karakteristik percaya akan Tuhan dan mau berpegang pada Tuhan. Nah, teman-teman, di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini, yuk kita sama-sama memupuk rasa semangat kita lagi, kita cari bahan bakar kita di dalam Tuhan, sehingga di minggu-minggu berikutnya, terutama di hari Senin, hari-hari berikutnya, Selasa, Rabu, dan selanjutnya, kita bisa kuat, kita bisa dimampukan Tuhan untuk menghadapi masalah tantangan-tantangan yang akan datang. Nah, teman-teman, sekian renungan pagi pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah izinkan beberapa masalah dan tantangan hadir di kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah tantangan dan hambatan-hambatan tersebut bukan menjadi suatu pemutus semangat kami. Jangan biarkan masalah-masalah yang hadir di dalam kehidupan kami menjadi pemutus hubungan kami dengan Engkau, tetapi biarlah masalah-masalah itu menjadikan setiap kami mau untuk mencari bahan bakar, mau mencari semangat yang bisa hanya kami dapatkan di dalam-Mu. Biarlah setiap kami mau membuka hati kami untuk semakin hari semakin dibentuk menjadi pribadi dengan karakteristik yang Engkau inginkan. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi di hari ini boleh seturut dengan rencana-Mu saja. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, segitu dulu teman-teman renungan pada pagi hari ini. Semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati.